Ini saya record dulu. Baik, mungkin saya balik lagi sedikit ke sini. Tadi diingatkan oleh Bu Ratna ya, jadi bahwa TOEFL ini ya paling lama itu pada tahun tahun masuk ya, 2023 berarti ya. Jadi kalau mau tahun 2023 boleh ya, berarti kalau tahun ini juga boleh. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya. Ini barusan langsung ada yang ngirim saya TOEFL-nya. Nah, seperti itu ya. Langsung aja kirim ke saya. Nanti saya akan simpan di rekaman history akademik kalian gitu ya. Eh Saya langsung masuk ke alur pelaksanaan tesis. Jadi tahap 1 dan 2 metodologi penelitian dan seminar proposal ini sudah kalian lalui ya. Dan kalian majority atau semuanya udah lulus. Jadi sekarang kita masuk ke penetapan pembimbing, dan pembimbing yang kita plot dan apa namanya, kemarin udah sempat di-share, itu ada sedikit perubahan ya. Karena memang di pembimbing sendiri mereka butuh menyesuaikan apakah mereka bisa atau tidak atau lebih cocok dengan apa. Nah, nanti akan kita berikan yang fixnya atau insya Allah finalnya, karena dosen pembimbing sekarang udah menyetujui atau menandatangani apa namanya, pembimbingnya atau sorry, mahasiswa bimbingannya. Nah, setelah penetapan pembimbing ini ya, atau dari sekarang lah ya, itu kalian sudah bisa mulai proses bimbingan. Sebenarnya secara informal dari kemarin-kemarin juga nggak apa-apa. Jadi proses bimbingan dimulai, silahkan ya langsung. Dan jangan lupa selama proses bimbingan dan pengolahan data itu, siapkan satu artikel yang bisa kalian submit ke jurnal minimum Sinta 2. Untungnya angkatan kalian masih submit saja ya, tidak harus dalam review atau apalagi publish ya. Jadi ini adalah mata kuliah sendiri, sehingga ini punya nilainya untuk artikel kalian, untuk publikasi ilmiah kalian. Oke, nah setelah kalian punya bukti submit, kemudian dengan ada TOEFL-nya gitu ya, dan tentu saja harus diingat, nggak mungkin kalian sidang seminar hasil itu di pertengahan semester. Kenapa? Karena SKS-nya kan belum lulus semester ini. Jadi paling tidak itu kalian paling cepat itu nanti Desember. Desember untuk melakukan seminar hasil dan sidang tesis gitu ya. Jadi yang sudah selesai, kalaupun sudah selesai, ya nggak bisa langsung gitu ya, nggak bisa langsung untuk seminar hasil dan sidang tesis, karena menunggu mata kuliah semester ini keluar nilainya, baru bisa seminar hasil mungkin bisa ya, sidang tesisnya yang harus menunggu lulus mata kuliah yang lain. Nah, kalau setelah sidang tesis nanti kalian akan ada yudisium dan wisuda, dan tapi pernyataan bahwa tahun tanggal lulus kalian tuh dinyatakan di sidang tesis ya tentunya. Dan pada saat kalian di yudisium itu dinyatakan ibaratnya kayak inaugurasi bahwa kalian sudah resmi menjadi lulusan dan memiliki gelar magister teknik. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya, biar nanti nggak bolak-balik lagi. Kemudian pelaksanaan sidang tesis ya. Sidang tesis ini nanti dihadiri oleh tim penguji yang terdiri dari pembimbing utama ya, dan pembimbing pendamping, satu penguji dan penguji 2 dan penguji 3 serta mahasiswa yang bersangkutan. Ya, jadi ada 5 pengujinya. Artinya kalian harus membiasakan diri, makanya di kuliah kita tuh banyakkan presentasi-presentasi kan. Namun sidang dan seminar ini cukup mendebarkan karena 5 ya. Di S1 itu cuma 3, kalau S2 ini kita bikin 5. Dan nanti penguji itu bisa aja dari luar prodi Magister Teknik Industri dan Manajemen ya. Kemudian pelaksanaannya dengan lokasi waktu 2 jam ya, more or less, bisa kurang bisa lebih. Karena memang sangat tentatif, tapi akan kita upayakan tidak melebihi 2 jam, yang mudah-mudahan bisa. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus oleh seluruh tim penguji pada akhir pelaksanaan sidang tesis. Nah, pada saat sidang, pembimbing itu menjadi penguji. Jadi kalian tidak lagi dapat backup dari pembimbing gitu ya. Jadi pembimbing pun nanti akan menanya dan menguji kalian. Jadi perspektifnya harus dirubah ya, bahwa pada saat sidang itu pembimbing akan jadi penguji. Oke, kemudian yang harus kalian highlight adalah pada saat sidang tesis selesai, kalian akan diberikan waktu 4 minggu. Ya, ini tidak boleh lebih. Ya. Kalau lewat dari 4 minggu untuk revisi ya, maksudnya untuk menyelesaikan revisi, maka kalian wajib melakukan sidang tesis ulang. Ya, sehingga kelulusan kalian akan diubah ke jadwal sidang tesis yang untuk ulang tersebut. Gitu ya. Oke, dan kemudian draft tesis minimal diberikan 1 minggu dari waktu sidang. Jadi nggak akan misalnya hari ini masukin draft, maka paling cepat itu 1 minggu dari pemasukan draft. Ya.
Nah, kemudian untuk mekanisme penentuan dosen pembimbing itu udah kita tempuh ya. Ya, kalian waktu pas matrikulasi dan perkuliahan itu kan tentu kalian akan melihat ya, berinteraksi dengan dosen, dan di situ muncul peminatan kalian, ide-ide kalian gitu ya. Dan kemudian medlead itu kita spesifikkan ke topik-topik penelitian, kemudian baru kita memberikan kuesioner kepada kalian untuk memilih preferensi dari pembimbing tersebut. Meskipun itu tidak bisa kita jadikan final karena memang ada koridor kelayakan dalam menguji, nggak boleh lebih dari 8 ya, nggak boleh lebih dari 8 dosen untuk 8 mahasiswa per dosen, tidak boleh membimbing lebih dari itu karena khawatir nanti kewalahan ya. Kemudian penetapan dosen pembimbing oleh manajemen prodi dan pengumpulan SK pembimbing. Nah, oke ya, ini kita sudah selesai seluruh tahapannya, dan ini hasilnya ya. Ini adalah kelayakannya. Jadi kayak ini contohnya Prof. Asep ini dia bisa pembimbing 1 maupun 2 ya. Jadi yang belum bisa pembimbing 1 itu saya, Bu Nurul, Bu Ade ya, Pak Baha, Pak Yayan, Bu Anting, dan saya ya. Seperti ini. Nah, ini hasil kuesioner kalian ya. Di sini terbanyak itu Bu Santi ya, ada 10 pemilih ya. Kemudian diikuti Bu Leli dan Bu Maria dan seterusnya ya. Ini hasil pilihan kalian dari untuk pembimbing 1 atau pembimbing utama. Sementara pembimbing pendamping atau pembimbing 2 ini peminatnya banyakkan saya alhamdulillah ya, dan Bu Ratna ya, karena memang kita berdua yang ada di prodi terus ya. Mungkin kalian melihat itu. Dan yang ketiga Bu Nurul dan seterusnya. Nah, dari sini kita tentu menyesuaikan lagi dengan topik-topik penelitian yang ada atau judul yang sudah kalian store dalam dalam proposal kalian, dan kita juga melihat keterbatasan kuota gitu ya, sehingga kami plotkan seperti ini ya. Ini sudah, insya Allah ini final, jadi tinggal menunggu pengajuan SK saja. Jadi dosen-dosen juga udah approve dengan semua ini gitu ya. Mungkin yang dihijaukan ini yang berubah ya. Kayak Agnes ini berubah, tadinya Bu Putri menjadi Bu Leli. Kemudian, nah ini Marco tadinya siapa nih, lupa saya, jadinya Bu Anting. Kemudian Pak Bambang ya tadinya saya ya kalau nggak salah ya, jadi Bu Anting gitu ya, karena saya lebih dari 8 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang perubahan itu sementara yang lain tetap ya. Oke, nah kebijakan terkait pembimbing dan penguji. Jadi poin pertama yang perlu kalian nanti ingatkan kepada pembimbing adalah kalau bisa di pertemuan perdana itu ketemu semua pembimbing. Jadi kalau bisa kayak Bu Ratna dan Bu Santi udah pernah lakukan sidang komisi ya. Kalau saya belum karena lagi crowded kemarin-kemarin. Jadi nanti mungkin di minggu pertama saya coba akan adakan sidang komisi untuk membahas. Jadi nanti peran pembimbing utama itu apa dan peran pembimbing pendamping itu apa. Kenapa perlu seperti itu? Karena begini, banyak terjadi mahasiswa itu mengalami miskomunikasi yang pada akhirnya malah menyebabkan mungkin ketidakenakan ya, baik di sisi mahasiswa maupun apalagi misalnya dosennya mengalami ketersinggungan ya. Jangan sampai kalian tuh misalnya bimbingan sama pembimbing pendamping terus atau utama terus tanpa ada kesepakatan di awal antara pembimbing tersebut, sehingga apalagi nanti baru ketemu pembimbing satunya itu setelah mungkin pengolahan data selesai. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Saya mohon dengan sangat kalian untuk memperhatikan itu mumpung masih di awal. Kenapa? Karena ya manusia, dosen juga manusia ya, bisa jadi tersinggung, bisa jadi ngerasa tidak dihargai gitu ya. Jadi tolong benar-benar kalian memang harus mengatur-ngatur waktu. Dan kalau misalnya minggu pertama, minggu kedua nanti belum ketemu semuanya, ya minimal kalian bisa menghubungi dua-duanya untuk mengkomunikasikan ya. Siapa dulu nih yang nanti berbicara konten, siapa yang bicara redaksi, siapa yang berbicara metode gitu kan. Itu harus kalian tanya dulu ke pembimbingnya ya. Dan diingatkan kalau bisa ya bimbingan bareng dulu untuk yang perdana ya, untuk menyepakati pembagian kerja dari pembimbing dan mahasiswa tentunya. Kemudian proses pelaksanaan tesis diharapkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan ya, untuk mengejar adanya lulusan pada semester 3. Oke ya. Pelaksanaan pembimbingan tesis maksimum itu akan kami batasi 1 tahun. Jika belum lulus, maka akan diganti dengan pembimbing lain ya. Jadi ini akan kami evaluasi 1 tahun dari sekarang, dan kalau ada yang belum lulus dari 34 orang yang mengontrak tesis saat ini,
di tahun depan, maka kami akan mengevaluasi dan kalau misalnya progresnya sangat masih sedikit, maka kita akan memutuskan untuk mengganti pembimbing. Ya. Kemudian seorang dosen maksimal membimbing 8, saya pikir udah clear. Kemudian panduan tesis itu kalian bisa download di laman ini ya, dan di situ ada template untuk tesis, laporan tesisnya juga. Jadi kalian pakai template itu supaya nanti seragam dan supaya nanti nggak salah dalam menggunakan format ya. Oke, nah sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Saya pikir jelas ya. Wow, tumben nih kalian nggak ada yang bertanya. Lagi panik, Pak. Panik apa? Kayaknya pada ketelimbang. Deg-degan, Pak. Deg-degan ya, tegang kalian nih ya. Tumben Iya. biasanya itu kan rame rusuh biasanya kalian. Jangan, Pak, 24 SKS semester, Pak. Biasanya cuma 12, Pak Didik, 15. tenang. 24 SKS itu kan seminar kan nggak ngapa-ngapain, Sembilan. nanti belakangan. Publikasi juga kan Siap, ibaratnya nggak tiap minggu. Come on, ayo. Jangan Siap, Pak. Minta bimbingannya, Pak. sip, dibikin enjoy ya. Saya tahu Sip. kalian pasti tegang dan apa ya, kacau balau mungkin perasaannya, nggak pede mungkin atau mungkin eh, ambisi juga ada mungkin. Tapi apapun itu, ingat kalian satu angkatan, saling backup, ya, saling sharing gitu ya. Kalau ada masalah, segera komunikasikan saya, Bu Ratna dan Bu Santi ya. Ada miskom dengan Mau- pembimbing itu kasih tahu ya. Baik, Pak, Pak. itu kalau Gimana Pak Didik? mau tanya, festival itu di kampus ada nggak, Pak? Ada di Pakupatan Pak, di Pakupatan. Oh, di Pakupatan. Ya, kalau di teknik ada juga ya Bu Rat ya? Ada. Nanti Oh, iya. aku tanya jadwalnya ke Bu Atia ya. Udah Kalau bisa. kalian mau bersepakat tes TOEFL di kampus teknik nanti kita bisa atur tuh. Kita komunikasikan Bu Atia biar barengan tuh, biar sekalian Iya, bareng. Bu. Iya Pak, di kampus aja Pak. Kemarin kalau ke Kabupaten jauh kan Pak? Boleh. Ya, betul. Ya, Iya. nanti kita Itu Bang komunikasikan Bu Rafat. Atia. Bang Ya, Rafat nanti suasa- di kampus Bang suasananya Rafat. juga suasana kuliah, Pak, bukan suasana ujian, Pak. Berat minta tolong nanti kontak Bu Atia ya. Ya. Ya, oke, mantap. Iya, biar nilainya juga bisa disupport, Pak. Siap. What? Saya kurang dikit soalnya Pak. Aduh. Ya maksudnya kalaupun nanti kurang ya kan diberikan kesempatan lagi lah mungkin ya seperti itu ya. Jadi Ya, jadi kalau ngebantu itu kami nggak mungkin Pak karena itu etika dosen ya. Tapi intinya mungkin kita akan berikan kesempatan lagi lah, nggak cuma iya, kita sekali. sportif, Pak. Sportif dalam Hmm. artian kan kita dengan suasana lebih santai kan Lebih mungkin santai, kita betul. lebih dapat lah mengerjakan soal-soal itu. Siap. Lebih ke situ sih, Pak. Pokoknya jangan tertekan ya, bikin enjoy. Saya yakin 2023 itu menurut saya itu angkatan yang asik gitu. Jadi come on, jangan tegang ya. Ya, Kita baik, jalanin Pak. bareng-bareng. Tegang Kami enggak tidak Pak, tertekan. gemeter iya. Oke, cukup ya. Pak Ada, Iya, silakan. Siapa ini? Pak Ada, permisi mau tanya yang kita input Ayo. jurnal di Sinta itu tuh jurnalnya kita penelitian selain tesis atau boleh Harus dari tesis. tugas-tugas kita nggak sih Pak? Harus Atau tesis. bagaimana Pak? Harus tesis. Harus materinya tesis ya. Bagian dari tesis. Ya. Bayu. Izin tanya Pak, berarti urutannya harus dari jurnalnya dulu Pak, berarti jurnal si Sintanya dulu atau si tesisnya dulu atau berbarengan sih Pak Ya, sebenarnya Pak? ini syarat itu kan akan ditanyakan di sini. Nih. Pada saat ya mahasiswa berhak mengikuti sidang tesis. Jadi persyaratan ini akan ditanyakan pada saat kalian mau mendaftar tesis. Ya kan? Berarti submit ini itu paling telat tuh sebelum tesis. Sebelum sidang tesis, sorry maksudnya. Sebelum sidang tesis. Paham, Ki? Kira-kira. Halo, Rizky, Pak? Iya Paham Pak. ya? Oke. Berarti bisa dibilang dalam semester ini bisa langsung semua dikerjakan di dalam satu hal berarti ya? Maksudnya Bisa. dalam satu waktu gitu ya Pak ya? Bisa. Makanya no worries lah. Ya, no worries. Iya, bukan no worries sih Pak. Ini makin wow. Ya, ini experience kalian dan harus di challenge ya. Diri kalian harus di challenge. Bisa insya Allah ya. Oke. Bu Ratna, Ah, Bu, apa kakak? untuk yang apa namanya yang kemarin saya minta waktu matrikulasi itu Apa sih? buat ngetes apa sih?
plagiat itu gimana Bu? Udah bisa boleh Oh, dipinjemin atau gimana Bu? Biar kita nggak ngulang lagi Bu dari awal Bu. Plagiat apa, Fer? Eh, Mantap ini. udah ada Udah papernya mulai belum? kayaknya udah nyusun nih. Turnitin Udah ada maksudnya. ya Oh, Turnitin ini, maksudnya itu tuh susah banget oh, ngomongnya ya agak udah berlebihan. ada papernya, Ferry-nya. Ya, Udah jadi, Bu. Bu, nyicil-nyicil Bu. Oh, ya udah. Nanti kirim ke Bu Ratna. Bu Ratna punya itunya. Turnitin. pokoknya ya itu, kalau kalian sudah ada apa namanya artikelnya, kirim aja ke Bu Ratna, ke saya gitu ya, nanti kita coba cekan Nanti ya. dibantuin. Free of charge, tenang aja ya. Padahal Ya, Pak, silakan. Raka, ini ya. kan saya baru ya Pak ya, baru ngalamin tesis nih Pak. 5 Ya, orang iyalah, ternyata ya. semua juga baru di sini, Kak. Iya Pak. Oke, terus? Padahal Bu Maria sama 3 random bisa jadi dari luar prodi. Cuman titip Pak, nanyanya nanti yang susah-susah Pak. Udah sih proses itu, proses kehidupan. Berarti, Ya. Pak, sebenarnya itu udah dikasih kisi-kisi kemarin, Pak, pas kemarin sidang. Yang penting sajinannya sesuai, Pak. Wah, ya inilah apa namanya itu jangan dijadikan patokan ya. Tapi intinya lebih utama itu gini. Kalau sekarang mungkin kalian tuh masih ngalamin ketidakpastian dan ketidakpercayaan diri ya. Tapi seiring waktu nih berjalan ya, kalian mulai dalam memahami penelitian, melaksanakan penelitian gitu ya, banyak membaca. Di satu titik itu nanti kalian akan confident dan bisa jadi ya di satu titik itu orang lain udah nggak bisa ngikutin lagi, termasuk pembimbing ya. Jadi tesis itu dalam gitu ya, dalam di mana nggak semua orang tuh punya kemampuan yang sama spesifik di situ. Ya. Jadi oleh karena itu jangan khawatir, seiring waktu insya Allah kalian akan lebih percaya diri kok ya. Jadi jangan bayangin sekarang, nantilah. Ingat ya, case dalam hal Pak. ini harus one at a time. Jangan berpikir jauh ke depan dulu ya. Itu namanya overthinking nantinya. Akhirnya nggak maju sama sekali. Jadi apa yang ada di depan kalian itu dikerjakan dulu. Satu-satu nanti di akhir semester udah tahu, oh udah selesai semua nih, gitu insya Allah. Tapi kalau kalian ngebayangin akhir semester duluan, ya nggak ada, berat lah dari awal, ya. Gitu. Hitungan bulan Pak, aduh. Oke, ya nanti saya lanjutkan dulu ya. Nah, terkait perwalian, ini kebijakan pengambilan SKS-nya ya. Jadi IP semester kemarin, kita patokannya IP semester kemarin di atas 3,75 atau lebih besar sama dengan 3,75, itu ada 34 mahasiswa. Ini jatah SKS-nya 24, dan jika IP-nya kurang dari 3,75 itu jatah SKS-nya 15 ya. Dan ini memang kita desain seperti itu karena toh kalau diberi 24 pun ya nanti pasti kewalahan, dan juga kita harus bisa menghargai siapa yang emang hasilnya kemarin lebih baik daripada yang lain, itu harus punya privilege lebih ya. Itu namanya adil. Adil itu kan nggak harus sama ya, tapi adil itu berdasarkan pencapaian atau kontribusi ya di sini. Artinya dari 30 prodi teknik industri dan manajemen ini memiliki 34 mahasiswa yang berpotensi untuk lulus 3 semester. Dan itu adalah tugas berat kita semua, bukan hanya kalian ya, termasuk saya, Bu Ratna, dan seluruh pembimbing, juga Bu Santi ya, seluruh pembimbing yang ada, itu untuk mengantarkan kalian untuk lulus ya, seperti itu. Oke, jadi jangan merasa Terima sendiri. kasih, Kak. Ya, oke. Nah, ini histori kalian. Jadi nanti akan saya ini matrikulasi yang udah lulus semester 1, capaian IPK-nya, jumlah SKS sekarang, yang kurang jumlah SKS kurangnya gitu ya. Dan nanti akan saya tambahkan lagi nanti TOEFL-nya ya, dan syarat submit-nya ya. Dimana ini yang nanti jadi referensi siapa aja yang udah submit dan siapa aja yang sudah memberikan TOEFL ya. Oke ya. Ini akan saya update periodically dan saya akan tampilkan mungkin nanti di laman web ya untuk kesiapan kalian. Oke, dan ini mungkin kemarin udah dibacakan ya, Mas Dika sama Mas Supriyadi nih ya, masih bertahan di 4 ya. Mudah-mudahan di semester ini juga sama ya. Dan saya yakin kalau 4 insya Allah bisa jadi wisudawan terbaik mudah-mudahan. Ya, tapi jangan berpikir ke sana, one step at a time ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, untuk itu cukup ya, saya pikir. Lanjutkan, sudah selesai. Jadi panduan kita itu adalah ini ya, yang
IP-nya kemarin 3,75 ke atas itu berhak dapat 20 SKS, sementara yang kurang dari 3,75 itu akan mendapatkan maksimum 15 SKS. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin kita langsung masuk ke breakout room biar nggak terlalu lama. Padahal Ya. kata Bu Atia ternyata terpusat di UPA bahasa Pakupatan, nggak bisa di teknik. Ini apa? Minta tolong buat dia juga kali ini. Mungkin nggak diadakannya di Fakultas Teknik gitu. Katanya belum ada apa legalisasi. Oh, ya ya. Oh, Nanti bisa. saya kontak ini deh. Pak Aris Tiadi kan di sana, Bu, sekarang di Pak Udi katanya. Budi Samanudi ya. Oh, ya. Oh, itu Ya, baru. nanti saya kontak. Heeh. Baik, kita langsung masuk ke breakout room aja ya. Itu kalian lihat di bawah itu ada breakout room ya. Silakan gabung ke masing-masing ya. Termasuk yang angkatan 2024 juga silakan gabung ke breakout room yang sesuai dosen pembimbing akademiknya. Ya, saya persilakan ya. Saya juga segera masuk ke room saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.